Mereka menghancurkan kaca-kaca jendela dan mulai menyiram bensin untuk membakar bangunan. Peristiwa itu terjadi pada pukul 9 pagi. Seolah masih belum puas, mereka kemudian mengarah ke barak dokter. Pada video kali ini, saya akan menceritakan penyerangan yang dilakukan oleh KKB kepada para tenaga kesehatan yang terjadi di wilayah Kiwirok, Papua. Buat kalian yang penasaran, silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, kita langsung ke videonya. Beberapa suara tembakan terdengar memecah keheningan di pagi hari. Hal itu membuat para aparat langsung bersiaga. Diduga arah tembakan berasal dari bawah kantor Koramil Kiwirok dan juga Polsek Kiwirok. Itulah awal mula terjadinya kontak senjata antara Satgas Pamtas 40WB dengan anggota KKB Ngalung Kupel di bawah pimpinan Lamek Alekitablo. Saat itu adalah hari Senin, tanggal 13 September 2021. Setelah mendengar suara tembakan, satu regu Satgas Pamtas melakukan pengintaian. Dan mereka melihat 9 orang dengan gelagat yang mencurigakan, seolah sedang melakukan pengamatan dari jarak sekitar 300 meter. Sementara di sisi lain, pada pukul jam 7 pagi hari, Marcelinus yang merupakan seorang tenaga kerja kesehatan tengah bekerja di Puskesmas Kiwirok, yang kemudian menerima informasi dari warga bahwa KKB akan melakukan penyerangan ke TNI. Warga pun nampaknya ingin melarikan diri. Namun, di tempat terpencil itu, tak banyak tempat yang bisa dituju. Karena wilayah Kiwirok terapit di antara perbukitan. Satu-satunya tempat yang bisa dituju adalah Oksibil. Namun harus melalui penerbangan selama 30 menit. Sedangkan bila berjalan kaki, butuh waktu sampai dengan 2 malam. Meskipun ada kekhawatiran, namun mereka tidak meninggalkan puskesmas. Karena KKB sendiri menjamin bahwa mereka tidak akan pernah menyerang tenaga kesehatan. Namun nyatanya, keadaan kali ini berbeda. Konflik pagi itu begitu panas. Beberapa fasilitas terlihat terbakar. Di antaranya kantor Bank Papua, kantor distrik Kiwirok, sekolah dasar Kiwirok, pasar Kiwirok, sampai dengan rumah warga. Dan yang paling tak disangka, rupanya KKB juga mengincar puskesmas, serta barak tempat tinggal para nakes. Keadaan dengan cepat berubah ketika rombongan massa mengarah ke puskesmas. Mereka menghancurkan kaca-kaca jendela dan mulai menyiram bensin untuk membakar bangunan. Peristiwa itu terjadi pada pukul 9 pagi. Seolah masih belum puas, mereka kemudian mengarah ke barak dokter, yang letaknya berada di samping puskesmas. Keadaan menjadi sangat mencekam ketika mereka berusaha menyerang 5 petugas, yang di dalamnya ada satu orang dokter yang bernama Resto Pamanggi. Dalam kepanikan, mereka lari berhamburan menyelamatkan diri. Namun, kemudian dokter juga 2 nakes tertangkap oleh KKB ketika akan melarikan diri ke arah Mado. Mereka diamuk massa dan digiring ke tebing, kemudian ditendang ke arah jurang. Masih belum selesai, massa kini mengarah ke barak 2. Disitulah Marcelino serta 5 rekannya masih bersembunyi. Hal yang sama pun kembali terjadi. Mereka yang awalnya berusaha bersembunyi akhirnya tak bisa bertahan ketika api sudah membakar plafon dan asap mulai membuat mereka sesak. Marcelinus pun akhirnya keluar bersama 3 nakes perempuan dan mengarah ke jurang di belakang rumah warga. Jurang itu nyaris sangat vertikal dengan kedalamannya yang mencapai ratusan meter. Karena tak ada pilihan lain, dalam hitungan ketiga mereka melompat ke bawah. Marcelinus kemudian tersangkut di akar pohon, Suster Chris di pohon, Suster Ella terjatuh di antara semak-semak, dan yang jatuh paling dalam adalah Suster Anti. Seolah tak puas karena para nakes bisa lolos, KKB akhirnya turun dan melakukan penyisiran. Mereka pun berhasil menangkap 3 suster yang melompat ke jurang. Sementara Marcelinus berhasil bersembunyi di antara tebing dan akar. 3 suster yang berhasil ditangkap oleh KKB dilucuti pakaiannya, dilecehkan, diperlakukan dengan kekerasan, dan peristiwa selanjutnya sudah tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya emang parah banget sih guys. Ketiga suster itu kemudian pingsan dan tak sadarkan diri karena perlakuan yang sangat kasar oleh para KKB. Setelah tak sadarkan diri, mereka kembali didorong ke jurang yang lebih dalam, yang kedalamannya sekitar 300 meter. Seorang suster yang bernama Gabriela Malani, atau yang kerap dipanggil dengan Suster Ella, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah aksi penyerangan itu mereda, beberapa nakes yang masih selamat mencoba untuk mengamankan diri. Beberapa dari mereka dalam keadaan terluka dan syok berat.
Lukas dan Siti pergi ke Koramil. Denny mengungsi ke rumah warga, dan kemudian saat situasi sudah diduga aman, Denny menyusul pergi ke Koramil. Dokter yang sempat ditendang masuk ke jurang bertahan sampai malam hari, sebelum akhirnya juga pergi ke Koramil. Di rombongan Marcelinus, mereka semua masih bertahan di jurang, namun dalam kondisi yang tidak baik dan terpisah-pisah. Ada Eman, Patra, Suster Chris dan Suster Anti yang sudah tak berdaya, dan juga yang sudah meninggal, Suster Gabriela. Di malam harinya, Marcelinus mencoba untuk mencari perlindungan ke Koramil. Namun, malam itu Koramil sudah kosong. Akhirnya, ia menumpang di salah satu rumah warga. Barulah keesokan paginya, sekitar pukul 7, Marcelinus, Patra, dan Eman berhasil sampai ke pos pantas. Sisanya kemudian ditemukan saat petugas mulai menyisir lokasi. Suster Anti ditemukan dalam keadaan masih tanpa busana, merangkak dari dalam jurang, dan bertahan di polsek yang kosong. Begitupun dengan para warga. Petugas mengevakuasi sekitar 19 warga. Petugas mengeluarkan mereka dari Kiwirok sembari menunggu keadaan kembali kondusif. Sementara jenazah Suster Gabriela baru berhasil dievakuasi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021. Itu adalah hari kelima setelah penyerangan. Kendala utama adalah jurang yang curam dengan kedalaman kurang lebih 300 meter. Kondisinya selalu hujan, serta memastikan keamanan sekitar. Helikopter Karakal yang digunakan juga sempat mengalami gangguan teknis. Dan setelah semuanya berhasil evakuasi, 5 nakes kemudian dirawat intensif, termasuk Dr. Restu yang mengalami patah tulang tangan karena dipukul menggunakan besi. Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal, penyerangan ini dilakukan oleh KKB di bawah pimpinan Lamek Tablo. Juru bicara TNPB OPM, Semi Sambon, membantah mereka melempar nakes ke dalam jurang. Ia mengatakan bahwa warga sipil non-Papua tidak akan pernah menjadi target penyerangan. Dan penyerangan kepada nakes diawali karena dokter terlebih dahulu mengeluarkan pistol. Namun nyatanya, semua yang diutarakan tidak sesuai dengan pengakuan para saksi. Dr. Restu sendiri menyatakan bahwa ia hanyalah dokter biasa dan tak pernah membawa senjata api. Dan apa yang dikatakan oleh juru bicara KKB hanya alasan untuk membenarkan penyerangan. Itulah peristiwa penyerangan tenaga kesehatan di wilayah Papua. Insiden yang memicu kemarahan publik dan juga menuai berbagai kecaman. Ikatan Dokter Indonesia di saat itu langsung menyurati Gubernur Papua untuk meminta jaminan keselamatan saat nakes bertugas di Papua. Selain itu, berbagai wilayah di Nusantara juga mengadakan doa bersama. Mereka menyalakan lilin tanda duka, serta memberikan dukungan untuk para nakes yang ada di wilayah konflik. Jika ada kesalahan di video ini, pengucapan yang kurang jelas atau informasi yang kurang lengkap, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like video ini, and see you in the next video.